الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين واهدنا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا والدليل. الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدنا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشهم من رحمته والمغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Asy-Syakirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah pada halaman 37 dengan baris ketiga dari atas, bacaannya faslun. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ila an qala
Faslun. Wal hadathul akbar huwa ma aujabal ghusla wa mujibatul ghusli sittatu asya'a wa yuqalu laha asbabul hadathi thalathatun minha yashtariku fiha ar-rijalu wan nisa'u wa hiya al-mautu wa ilajul hasyafati au qadriha min maqtu'iha fi farjin wa khurujul mani wa yu'rafu bitadaffuqihi au ladzatin bi khurujihi au rihi ajinin au tal'in ratban au bayadi baydin jaffan salasatun takhtassu bihan nisa wa hiya al haidu wan nifasu wal wiladatu walau alaqatan wa mudghatan wa bila rutubah wa yahrumu bil janabati ma yahrumu bil hadathi wal mukthu fil masjidi wa taraddudu fihi li ghairi udhrin wa qira'atu al-qur'ani bi qasdi al-qira'ah wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Fathul Ilah. Qala al-musannif rahimahullah faslun. Ini fasal di dalam menerangkan hadas besar. Setelah kita berbicara hadas kecil tidak akan terangkat melainkan dengan berwudu. Maka pun di situ ada yang namanya hadas besar, yang memang selalu kita terbentur, selalu memang kita alami, selalu memang kita saksikan juga. Nah, ini namanya hadas besar. Maka hadas besar ini bisa terjadi oleh laki dan juga oleh perempuan. Ada kalanya ikut serta laki dan perempuan. Ada kalanya mengkhususkan laki saja tanpa perempuan. Ada kalanya perempuan saja tanpa laki. Maka disebutlah wal hadatsul akbar, dan hadas besar itu huwa dia ma aujabal ghusla, apa-apa yang mewajibkan mandi. Inilah dalam agama kita bagaimana dikedepankan kesucian. Buniyad din al-thaharah, dilandaskan agama kita atas kesucian. Dari kita bangun, kita bangun itu kalau memang kita dalam keadaan masih bersuci, kita wajib untuk wudu. Artinya kalau kita nggak ada hadas besar, kita wajib untuk karena di situ ada kewajiban sholat subuh bersih. Ada kalanya kalau memang kita punya hadas besar, wajib mandi. Jadi hukum mandi bisa jadi wajib. Lihat tuh. Tapi ada agama lain begitu. Wajib hukumnya mandi, dalam agama kita doang ada. Tuh. Kalau artinya wajib apa? Kita tinggalkan dapat apa? Dosa. Jadi mandi hukumnya jadi wajib. Ada lagi jadi mandi hukumnya sunnah. Ya, kayak tadi mau sholat Jumat, termasuk menghadiri majelis taklim, berkumpul, itu mandi bersih. Tuh lihat. Pantas Nabi nyatakan buniyad din ala thaharah, dilandaskan agama kita ini di atas kesucian. Itu dia.
Jadi agama kita benar-benar mementingkan itu kebersihan, mementingkan keindahan. Jangan kita kumel, biar nggak punya uang nggak apa-apa, asal jangan kumel. Udah ngeliatin nampak kayak kita udah banyak utang, udah kelihatannya udah. Jangan. Ya, Imam Syafi'i katakan warathithu thawbika la yaziduka rif'atan indallah wa anta abdun mujrim. Baju usang kamu tidak akan menambahkan derajat kamu di sisi Allah, sedangkan kamu itu hamba yang senantiasa berbuat dosa. Ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau di mana saja engkau berada. At-taqwa hahuna, nih kaitannya nih. Takwa di sini. Wa mujibatul ghusli sittatu asya'. Nah, sedangkan hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Wa yuqalu laha asbabul hadath. Itu pun juga bisa dikatakan sebab-sebab hadas. Asbabul hadath thalathatun minha yashtarik fiha ar-rijal wan nisa. Nah, ada 3 yang mana di dalamnya itu ikut serta laki-laki dan perempuan. Wahyil maut. Pertama adalah kematian. Yang mandiin siapa? Dia emang? Enggak, mandiin orang lain. Bukan dia yang mandiin. Maut, matian. Tapi cara mandi juga harus benar, jangan ke orang sekarang. Ya, kadang di depan rumah bocah-bocah ngintipin aja. Jangan di depan rumah, dalam kamar mandi juga. Terus jangan dibiasain orang nggak kenal kita langsung mandiin orang tua kita, keluarga kita, jangan. Yang sudah biasa orang, adatnya orang tuh di kampung si fulan, pakai dia aja udah. Ya. Apalagi kalau di rumah sakit, itu yang kita takutin. Ya, di rumah sakit udah, balik udah pakai bedak kayak mukanya itu, sama kapas, nggak ketahuan. Gimana caranya? Apakah ada niatnya? Gimana adab-adab di dalam memandikan? Sunnah-sunnahnya gimana, didatengin atau enggak? Itu. Karena kalau mandinya enggak sah, sholatnya sah gak? Enggak. Taunya asal aja ngeguyur kayak hewan baru digorok ibarat itu. Asal aja pakai selang lagi. Pakai selang banyak begitu. Nggak pakai air dulu, pakai ya kan sidir kan? Pakai mawar dulu tuh bagian depan air hangatnya, caranya, niatnya, doanya. Kalau nggak sah mandinya, sholatnya. Kalau sholatnya nggak sah, nah udah dikuburin, wajib digali lagi, diambil. Nah, itu dia, kita kekurangan tuh yang begitu. Orang udah jiper duluan. Kalau bicara mayit aja, jarang aja yang mandiin perempuan aja udah jarang. Perempuan meninggal, yang mandiin siapa? Jangan suaminya, perempuan juga mandiin. Nah yang begitu aja coba, lingkungan kita udah jarang. Jadi semakin beginilah, semakin yang jarang-jarang itu. Nabi nyatakan, ya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajur mi'atu syahid. Siapa yang hidupkan sunnahku ketika kerusakan moral yang terjadi, artinya maksudnya apa? Udah langka nggak ngerjain gitu-gitu, dia yang hidupi lagi, maka untuk dia pahala 100 orang yang jihad di jalan Allah. Buka di rumah kita, orang lagi udah nggak ada lagi nih, nggak demen lagi yang namanya baca ratib, buka ratib, buka pembahasan lagi, pembahasan fikih. Itu tadi juga mandiin jenazah,
bikin lagi pengkaderan anak-anak muda supaya pada bisa nyembelih kurban, gitu. Ya, yang sekiranya sudah langka di lingkungan itu sudah nggak ada, kita hidupin. Nah, untuk kita pahala 100 orang yang jihad di jalan Allah. Wa ilajul hasyafah, dan pula mandi dikatakan wajib. Ilaj, arti ilaj masuk. Hasyafah, arti hasyafah kamroh. Kamroh tuh helmnya doang. Dimasuk aja tuh helm tuh, ya. Udah nggak usah diceritain lagi, udah paham semuanya. Tuh dimasukin aja sedikit aja, masuk numpang ziarah gitu, ya, numpang nedu, masuk dikit, wajib mandi, ya. Jangan terlalu berlebihan, masuk sedikit, wajib mandi. Nah itu ilajul hasyaf. Baik yang si lakinya atau yang perempuannya sama. Makanya yashtarik di sini, ikut serta di dalamnya laki dan perempuan. Au qadriha, nah itu atau kadarnya saja, min maqtu'iha, kalau memang itu terputus. Dia terputus tapi ada masuk sedikit, wajib mandi juga. Fi fargin, waduh, dalam apapun yang berlubang. Maksudnya apa? Baik itu naudzubillah, ya, kalau kemaluan depan udah jelas. Tapi naudzubillah kemaluan belakang juga. Nah, itu yang dapat ancaman, ya, dimasukin yang seperti itu. Baik tuh orang dalam keadaan apa? Hidup atau mati. Tapi kalau mati udah nggak perlu diulang lagi. Nggak perlu diulang mandinya. Kalau udah dimandiin. Ya, tapi siapanya? Si lakinya aja itu wajib mandi. Naudzubillah, enggak manusia dikejar, hewan. Ya, ini hewan ada lubangnya nih. Tetap wajib tapi takzir nanti itu namanya, takzir, ya. Wa khurujul mani, dan keluar mani, baik dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga, apapun. Tapi dengan, nah perhatikan masalah fikih ini, dengan catatan kalau memang ada dua keadaan. An yakuna mani min syakhsi nafsih, maninya itu punya dia sendiri. Ngalu, ya, maninya punya dia sendiri. Paham nggak tuh? Ada nggak mani punya orang lain? Hah? Contoh, ini laki si suami hubungan sama istrinya. Tuh, setelah hubungan, nih istri mandi. Pas ketika mandi, di pertengahan mandi, keluar tuh mani. Tuh mani, ya. Atau udah misalnya setelah mandi dah, setelah wudhu, misal, ketika wudhu ada keluar cairan. Nah, diyakinkan ini punya suami. Ini jangan pakai malu-malu, kejadian nih soalnya. Ya, emang kejadian begitu banyak. Pas dia hubungan sama si istri, istrinya mandi, habis mandi tuh istri wudhu. Setelah wudhu, ya tiba-tiba ada keluar cairan di kemaluannya. Nah ini dia yakin nih, ini mani suaminya. Gimana hukumnya itu? Nggak wajib mandi, karena tuh bukan maninya dia. Maninya siapa? Bang Udin. Tapi batal gak wudhunya? Batal, karena sesuatu yang keluar dari kemaluan. Keluar sama kayaknya dia pipis, ya kan? Batal wudhu. Tuh, ya. Nah, ini kejadian banyak. Maka disampaikan tuh, kita punya istri, sampaikan itu. Kalau begitu berarti batal wudhu, nggak wajib
Yang kedua, an yakuna khurujuhu awwala marrah. Bahwasanya keluarnya itu ketika permulaan. Gimana? Ini orang udah yakin bakal keluar. Ya. Ditahan, nggak keluar. Ya. Udah yakin nih bakal keluar, ditahan, diteken tuh. Maluannya nggak keluar. Setelah dia lepas tiba-tiba keluar. Nah, itu yang lepas itu nggak keluar pertama kali. Jadi nggak wajib mandi. Cuma kalau dia ada wudhu maka batal wudhu. Itu seperti pipis hukumnya seperti. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Kalau madhi itu yang biasa keluar sebelum melakukan hubungan, keluar seperti cairan. Nah itu najis. Tapi nggak wajib mandi, najis. Jadi kalau ada di celana kita itu nggak boleh kita pakai buat sholat. Itu madhi. Itu madhi namanya. Kalau wadi, ketika kita ngangkat barang-barang berat, tiba-tiba keluar cairan tuh. Kemaluan. Nah, itu juga najis. Jadi yang tiga cairan ini, pertama mani, kedua madhi, ketiga wadi. Satu suci. Mani suci apa najis? Suci. Madhi, wadi, najis. Cuma mani ini suci tapi wajib kalau madhi dan wadi nggak wajib mandi, cuma najis. Wa yu'rafu bitadaffuqihi. Nah, keluar dengan ya duf'atan atau dafa'at, dengan dia muncrat tuh. Dikenalnya tuh, tapi pada umumnya doang, banyaknya doang. Yu'rafnya begitu. Au ladzah bi khurujihi, atau merasa lezat ketika keluarnya. Ya, itu dia. Lezat, makanya Allah berikan jalan yang halal. Iya, inilah akal kita berbicara. Kita dapat yang halal, kenapa nyari yang haram? Kenapa mata kita nyari yang haram? Udah dapat yang lezat, yang halal, yang kita niatin bakal jadi pahala. Untuk apa kita nikah? Intinya apa? Mau lezat-lezatan? Nggak bedanya sama hewan. Intinya kita nikah biar punya anak 12 kita ngarepin begitu. Ada gak kita niat begitu? Begitu udah takutan doang, udah niat, udah nikah, pengen punya anak segitu, ketakutan udah. Pengen 12 tuh anak mau jadi ulama, yang satunya ya jadi ceramah, hafidz Quran, ngajar, orang kaya, dermawan, tuh niatin begitu. Iya, niatin kita nggak ada, ya udah, bantet aja udah. Anak satu, anak dua, begitu aja juga sama, bandel-bandel aja. Satu kayak selusin aneh didiknya. Aurih ajin, baunya seperti adonan ajin, adonan ya, tepung gitu. Autolin, ya, ini seperti bau apa namanya tuh, mayang, kutu mayang, ya, mayang. Kalau rotban, kalau basah, tuh bau mani, masya Allah, kayak begitu tuh, detailnya tuh. Tapi ini pada umumnya, ya, jadi nggak termasuk syarat ini harus terpenuhi, pada umumnya begitu. Kalau kering, au bayadhi baydin, putih telur kalau dikering.
Wa thalatsatun takhtassu bin nisa wa hiyal haid. Nah, 3 perkara ini mengkhususkan kepada perempuan. Yang pertama adalah haid. Wan nifas, yang kedua nih nifas. Sama. Jadi ada haid bagi perempuan yang sudah dia usianya 9 tahun. Nah, di situ ketika keluar darah maka dihukumkan darahnya darah haid. Wan nifas, dan nifas kalau memang keluarnya itu setelah melahirkan. Kenapa namanya nifas? Karena keluarnya setelah perempuan itu bernapas. Keluar tuh bayi, langsung dinapas, keluar darah. Darah, udah deh tutup pabrik, segel. Segel udah 40 hari kita puasa. Kalau pabriknya 1. Ya, jadi ya nasib aja udah, nasib ngelus dada deh udah. Wal wiladah, dan kelahiran walau alaqatan, segumpal darah, wa au mudghatan, segumpal wa bila rutubah, sekalipun tidak dia itu basah, kering, keluarnya kering tuh dagingnya, tetap maka hukumnya apapun yang keluar itu namanya wiladah, maka wajib wa yahrumu bil janabati ma yahrum bil hadath, dan haram dengan sebab jenabah apa-apa yang diharamkan dengan sebab hadas. Seperti apa? Salat, ya, qiraat salat, terus qiraatul kalau Quran khusus jenabah, ya. Yang berkaitan dengan hadas sudah nggak boleh lagi. Khutbah Jumat tuh gitu, sujud tilawah, sujud syukur, puasa, ya kan? Nah itu masuk dalam jenabah. Wal muktsu fil masjid, ditambah lagi menetap di dalam masjid. Nah itu dia, bagi mereka perempuan, ibu-ibu yang ngaji misalnya di dalam masjid, udah waktu, lagi datang waktunya, apakah haid atau nifas, nggak boleh ngaji dulu di masjid. Makanya dulu ada istilah tuh namanya langgar, ya kan? Langgar. Kenapa langgar? Ngelanggar hukum masjid. Jadi ada di situ tuh dia musola nggak hukum masjid. Jadi boleh buat ibu-ibu ngaji di dalam musola sekalipun dalam keadaan haid atau nifas, sekalipun bersih. Aneh kan, udah pakai pembalut, udah bersih tetap nggak boleh. Ini ta'abbudi udah. Agama itu ada 2 keadaan, ada ta'akuli, bisa diterima oleh akal, ada ta'abbudi, ada sesuatu yang nggak bisa diterima. Itulah Islam. Nggak semuanya agama kita harus dengan, nggak ada bedanya kita dengan liberal kalau begitu. Makanya artinya Islam istislam, menyerahkan diri, wal inqiyad, tunduk, bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ahkam, dengan apa yang didatangkan Rasulullah berupa segala hukum. Gitulah, itu namanya muslim. Jadi nggak semua apa yang diperintahkan harus dipahami oleh akal kita. Udah, perempuan nggak boleh masuk masjid, udah selesai. Sekalipun dia bersih, selama dia di situ dalam keadaan haid dan nifas, nggak boleh. Musola, majelis taklim, silahkan. Ya, langgar, silahkan. Wa taraddudu fihi li ghairi udhrin, bolak-balik tanpa uzur. Artinya masuk pintu pertama, keluar pintu kedua. Tuh. Dia mau keluar, mau ngambil, atau ngelewat. Misal nih dibuka misalnya. Belakang, orang lewat belakang sampai keluar situ.
Nah, tetap nggak boleh dalam posisi dia haid atau nifas. Wa qiraatul Quran biqasdil qiraah, dan baca Quran. Nah, perhatikan, tujuannya untuk qiraah, untuk bacaan. Beda kalau tujuannya emang biasa malam Jumat. Baca apa malam Jumat? Yasin, tahlil, kafi, ya 45 menit tuh, ngerumbinya 2 jam tuh, tahlil, yasin. Nah, udah biasa dibaca. Nah, ketika lagi datang waktu haid atau nifas, nah udah biasa baca, tapi bacaannya jangan sampai keluar suara. Nggak apa-apa qomat kamit sekalipun keluar sedikit nggak jadi masalah, asal jangan apa, dibaca keluar suara. Tuh. Jadi mereka pun yang majlis taklim, ustazahnya ketika lagi dalam keadaan apa? Nah, ngajar yang lain dulu deh. Ngajar mandi jenazah. Praktek mandi jenazah dulu deh. Untuk masalah Quran jangan dulu. Fikih dulu pelajarin. Udah baca Fatihah muridnya. Dia ngomong Al-Fatihah. Udah dia nggak usah baca dalam hati. Ustazah kok qomat kamit doang? Iya lagi dapet. Udah begitu. Jadi harus begitu. Karena dia jenazah. Atau bagi yang hafal Quran begitu juga. Kalau ditinggalin seminggu, habis tuh berapa juz? Ya kan? Habis berapa juz? Terus gimana? Ya udah baca dalam hati. Apalinya dalam hati, tikror. Dia hanya ngulang aja terus. Yang penting ulang dari juz pertama, juz kedua, juz ketiga, terus dia ulangin aja. Tapi nggak harus dibaca. Qomat kamit sekalipun keluar sedikit nggak apa-apa. Asal jangan ditinggalin. Tuh Quran kalau ditinggalin dosa besar bagi yang ngapal. Ya. Furudu syai'an sampai sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Tandain ya. Furudu